Selamat datang teman-teman di channel CNC Design Nusantara. Perkenalkan, saya Samuel Lezer. Pada video ini, kita akan membahas apa itu mesin CNC, jenis-jenis mesin CNC, bagaimana cara kerjanya, serta komponen-komponennya. CNC atau Computer Numerical Control merupakan produk dari gabungan beberapa disiplin ilmu, yaitu rekayasa mekanik, elektrik, elektronik, dan perangkat lunak, atau biasa disebut dengan mekatronika. Mesin CNC merupakan mesin perkakas yang diotomasi, sehingga benda kerja yang rumit dapat dibuat dengan cepat, presisi, dan dapat diproduksi secara massal. Proses manufaktur yang dapat diintegrasikan dengan mesin CNC antara lain milling dan turning. Pada mesin milling, benda kerja dicekam oleh cak, lalu cutting tool akan berputar dan head maupun meja kerja akan bergerak sesuai perintah atau program untuk membentuk benda kerja sesuai keinginan. Pada mesin turning, benda kerja dicekam lalu diputar pada sumbu Z dan cutting tool bergerak pada sumbu X untuk memakan benda kerja. Mesin turn mill merupakan mesin turning yang cutting toolnya dapat berputar sehingga mampu melakukan proses milling. Berdasarkan jumlah aksis, ada beberapa jenis mesin CNC, yaitu 3 aksis, 5 aksis, 9 aksis, bahkan hingga 12 aksis. Secara umum, terdapat 4 bagian utama pada mesin CNC, yaitu frame, guide, drive, dan control system. Frame berfungsi untuk menyokong mesin secara keseluruhan. Frame terdiri atas komponen stasioner atau diam, seperti tiang dan fondasi, dan komponen bergerak seperti slide dan support. Guides terbagi menjadi 2, yaitu linear guide dan rotary guide. Linear guide berfungsi sebagai jalur komponen yang bergerak lurus, seperti pergerakan aksis X, Y, dan Z. Rotary guide berfungsi sebagai jalur komponen yang bergerak melingkar. Control system merupakan sistem yang menerima masukan atau input dari sensor, operator, sehingga mesin bergerak sesuai dengan keinginan, menjaga keamanan operasi, serta memastikan setiap komponen siap beroperasi. Drive berfungsi untuk mengolah sinyal dari control system dan memberikan perintah kepada sistem penggerak elektrik, mekanik, serta pneumatik dan hidrolik. Komponen yang digerakkan oleh drive antara lain spindle, aksis seperti ball screw, pergantian tool yaitu turret dan magazine, coolant, lubrikasi, braking, dan lain-lain. Ball screw dan rack pinion merupakan sistem mekanik yang mengubah gerak rotasi menjadi linear. Ball screw terdiri atas skru, nut, dan ball. Ketika skru berputar, bola pada nut akan berputar dan bergerak pada alur sehingga nut bergerak linear. Ball screw paling umum dipakai karena tidak memiliki backlash dan tidak bising. Namun, kontak antara ball dan nut dan skru merupakan kontak titik, sehingga tidak mampu menggerakkan benda kerja yang sangat berat. Sementara itu pada rack dan pinion, ketika pinion berputar, rack atau gear linear akan bergerak secara linear. Rack dan pinion memiliki kontak garis sehingga mampu menggerakkan benda kerja yang sangat berat. Untuk menggerakkan meja, motor servo akan memutar skru yang terpasang pada bearing di kedua ujungnya. Perputaran skru akan mengakibatkan nut dan table bergerak linear atau lurus. Motor dilengkapi dengan encoder untuk mengetahui posisi meja. Untuk tujuan keamanan, terdapat 3 level pembatas gerak nut. Pertama yaitu software limit yang diset pada controller. Jika koordinat yang diset tercapai, mesin akan berhenti dan memberikan peringatan. Kedua, hardware limit, berupa limit switch. Ketika nut menyentuh limit switch, switch akan mengirimkan sinyal ke controller, kemudian menghentikan gerakan mesin. Jika keduanya tidak berfungsi, terdapat pengaman berupa bantalan poliuretan pada sisi bearing yang menghadap ke nut untuk mencegah kerusakan akibat benturan nut dengan bearing. Spindle merupakan tempat di mana pahat dipasang. Spindle diputar menggunakan motor induksi 3 fasa yang dilengkapi dengan encoder untuk mengukur kecepatan putar dan sudut spindle. Transmisi putaran dari motor ke spindle diteruskan oleh kopling, gearbox, atau belt.
Mesin milling memiliki beberapa jenis cutting tool seperti face mill cutter, end mill cutter, thread mill cutter, dan drill. Sementara itu, mesin turning memiliki cutting tool seperti pahat eksternal dan internal, pahat ulir, dan pahat groove. Terdapat beberapa jenis mekanisme untuk menyimpan tools dalam mesin CNC. Bentuk yang umum ditemukan adalah revolver, umbrella, chain, dan turret. Disimpannya beberapa tool bertujuan supaya dapat mengganti tool secara otomatis dalam suatu pemrosesan benda kerja. Coolant merupakan media pendingin benda kerja dan alat potong sehingga umur alat potong lebih lama. Lubrikan berfungsi untuk mengurangi gesekan sehingga meminimalisir keausan pada komponen, serta memastikan gaya dapat ditransmisikan dengan baik. Demikian video pengenalan mesin CNC dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Saya Samuel Lezer, pamit undur diri. Sampai jumpa.